Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM Prodi Perbandingan Mazhab kelas 5B, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait kasus yang sering terjadi baik di lingkungan kampus maupun lingkungan sekitar, di mana kasus tersebut akan dianalisis menurut hukum pidana Islam. Kasus yang saya ambil yakni pencurian HP dengan modus penipuan. Nah, kasus tersebut saya ambil karena memiliki bentuk yang sederhana dan juga dapat dianalisis menggunakan konsep jarima, yakni jarima sarikoh atau pencurian. Nah, kan kasus yang saya ambil itu pencurian, bukan hanya pencurian saja, tetapi pencurian dengan modus penipuan. Nah, kalau pencurian dengan modus penipuan, maka konsep yang saya gunakan atau analisis yang saya gunakan yakni menggunakan konsep jarimah sarikoh khianat atau jarimah sarikoh ghosab, di mana pencurian atau jarimah tindakan pidana pencurian dengan modus penipuan. Pada tanggal 12 November 2025, di depan kampus terjadi pencurian HP milik mahasiswa, di mana ada seorang pria parubaya mendekati mahasiswa yang sedang duduk menunggu bus di depan kampus dengan alasan ingin menanyakan alamat karena HP pria tersebut mati dan juga meminta izin meminjam HP mahasiswa agar bisa membuka Maps. Kemudian mahasiswa memberikan HP-nya kepada pria tersebut karena merasa kasihan. Namun setelah HP berada di tangan pria tersebut, dia langsung melarikan diri dan kabur menggunakan motor yang diparkir di area lokasi. Beberapa mahasiswa mencoba mengejar, akan tetapi pria tersebut berhasil melarikan diri. Dan kemudian mahasiswa melapor ke pihak keamanan kampus dan polisi terdekat. Kasus ini tampak kecil dan sederhana, tetapi dari hukum pidana Islam, kasus ini memiliki aspek hukum yang menarik. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis, unsur-unsur, dasar hukum, dan bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam. Yang pertama ada klasifikasi jarima dalam kasus ini. Nah, kasus ini dapat dianalisis menggunakan konsep jarima sarikoh atau pencurian. Karena yang pertama ada pengambilan harta, yakni HP. Yang kedua tanpa hak, dan yang ketiga dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Nah, namun, karena HP diberikan korban secara sukarela, yakni karena tertipu, maka beberapa ulama berpendapat bahwa hal ini merupakan jarima sarikoh khianat atau ghosab dengan tipu daya, karena pelaku mengambil harta bukan dari tempat yang aman, akan tetapi dari unsur kebohongan dan unsur penipuan. Yang kedua, ada dasar hukum dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, dari dalil Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi, ayat ini menjadi dasar utama bahwa pengambilan harta orang lain secara tidak sah adalah jarima yang memiliki sanksi jika terpenuhi syaratnya. Nah, yang kedua, ada dalil hadis. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam kasus pencurian HP, kerelaan korban hanyalah karena tertipu, bukan karena kerelaan yang sah. Karena itu, tindakan pelaku tetap termasuk jarima sarikoh khianat. Selanjutnya, unsur-unsur yang terpenuhi dalam kasus ini ada 3 unsur. Yang pertama ada unsur material. Nah, unsur material ini pelaku mengambil HP korban. Nah, HP merupakan mal mutaqawwim, yaitu harta yang bernilai menurut syariat. Dan pelaku menggunakan tadlis atau tipu daya. Yang kedua ada unsur moral atau niat. Pelaku sudah menyiapkan motor untuk kabur dan ada niat jahat untuk mencuri.
unsur yang terakhir yakni unsur legalitas. Nah, dalam syariah, pencurian harus memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had. Namun, karena kasus ini pengambilannya secara tipu daya, terus harta diberikan sukarela karena kebohongan dan tidak dari tempat yang aman, maka pencurian ini tidak memenuhi syarat had. Akan tetapi, masuk ke jarimah takzir, di mana hakim yang memberikan hukuman berdasarkan kemaslahatan. Bentuk-bentuk hukuman takzir bisa berupa yang pertama ada penjara, yang kedua ada denda, yang ketiga ada pengasingan, dan yang keempat ada hukuman sosial lain yang mendidik. Nah, tujuan dari hukuman takzir yaitu yang pertama memberikan efek jerah, yang kedua mencegah pengulangan kasus, dan yang terakhir pemulihan hak korban. Nah, di mana pelaku juga wajib mengembalikan HP atau mengganti barang yang dicuri sebagai bagian dari pemulihan hak korban. Jadi, kasus pencurian HP dapat disimpulkan bahwa tindakan pelaku sudah memenuhi unsur jarimah sarikoh khianat menurut hukum pidana Islam, dan ada dalil yang menjadi dasar, yakni Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 dan hadis tentang larangan mengambil harta tanpa kerelaan. Nah, karena unsur pencuriannya melalui tipu daya dan bukan dari tempat yang aman, maka hukuman had tidak diterapkan, melainkan hukuman takzir, di mana diserahkan kepada kebijakan hakim. Kasus sederhana seperti ini dapat menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat memperhatikan niat, modus, dan keamanan harta dalam menentukan jenis jarimah dan sanksinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.